served in the military police. I don't believe he did. He was trained. Every suspect was a trained killer. Helen? Helen, are you hurt? Jack Reacher, seorang mantan detektif militer, mau tak mau harus terlibat dalam kasus pembunuhan massal. Bukti-bukti yang ditemukan di TKP mengarah kepada mantan sniper elit bernama James Barr yang dikenal sebagai sniper nomor 1 di Perang Baghdad yang keahliannya di atas rata-rata. Bagaimana mungkin seorang mantan tentara menembak warga sipil secara random? Apakah dia punya kepentingan khusus atau hanya karena ketagihan menembak? Oke guys, kita langsung saja mulai ceritanya. Pada suatu sore, seorang pria mengemudikan van putih menuju parkiran sebuah gedung yang berada di lantai atas. Setelah membayar koin parkir, dia mengeluarkan senapan laras panjangnya dan mulai membidik orang-orang yang berada di seberang sungai. Tak lama kemudian, 6 tembakan terdengar dan 5 warga sipil tewas di tempat. 20 menit kemudian, polisi dan tim taktis tiba di lokasi penembakan untuk melakukan olah TKP. Detektif Emerson yang ditugasi menyelidiki kasus ini menemukan beberapa selongsong peluru dan mendapati bahwa pelaku sempat membayar koin parkir. Dari koin parkir inilah, polisi berhasil menemukan sidik jari yang teridentifikasi milik pria bernama James Barr. Tak sampai 24 jam, polisi langsung menggerebek rumah James Barr dan menangkapnya saat dia sedang tertidur. Di rumahnya, polisi juga menemukan bukti lain, yaitu sebuah mobil van dengan nomor plat yang sama persis seperti yang terpantau di CCTV gedung parkir. Setelah dibawa ke kantor, Emerson yang didampingi jaksa penuntut Rodin membujuk Barr untuk mengakui segala perbuatannya agar terhindar dari hukuman mati. Namun guys, seperti yang kalian lihat, orang yang ada di hadapan Emerson ini bukanlah pelaku yang asli. Karena semua bukti sudah mengarah kepadanya, Barr memilih untuk diam dan hanya menulis pesan agar Emerson menemukan Jack Reacher. What the hell is this? Who the hell is Jack Reacher? Setelah diselidiki selama kurang lebih 1 mingguan, Emerson dibuat heran karena tidak ada satupun data yang bisa digunakan untuk melacak Jack. Beberapa hal yang bisa diketahui dari Jack Reacher adalah dia seorang mantan detektif militer yang pernah bertugas di Irak dan Baghdad. Selama bekerja dia menjalankan tugas dengan baik, bahkan sering mendapatkan penghargaan atau medali kehormatan. 2 tahun yang lalu dikabarkan Jack mengundurkan diri dan menghilang entah kemana. Di waktu yang bersamaan, Jack melihat berita tentang ditangkapnya James Barr. Hal ini membuat Jack secara sukarela mendatangi Rodin dan Emerson yang saat itu sedang kebingungan kemana harus mencari Jack. Guy this hard to find? Record is clean. How do we find this Reacher? Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here. James Barr. Setelah mengobrol sebentar, Jack dibawa ke tempat Barr dirawat karena rupanya saat dia dipindahkan ke penjara, beberapa orang menghajarnya sampai Barr mengalami koma. Emerson ataupun Rodin penasaran kenapa Barr menulis nama Jack, namun Jack tak mau berbicara sebelum melihat bukti-bukti yang ditemukan dari TKP. Karena pada saat itu tak diizinkan, Jack memilih pergi, namun tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Helen, yaitu pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Barr. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya Jack menceritakan masa lalu Barr saat masih bertugas di militer. Barr adalah tipikal orang yang masuk militer agar bisa membunuh orang lain secara legal. Demi menjadi seorang sniper yang hebat, dia rela berlatih sampai 2000 bidikan setiap minggunya. Namun selama 2 tahun bertugas, Barr hanya ditugaskan menjaga menara pengawas dan tak pernah satu kali pun mendapatkan izin menembak. Hal tersebut guys ternyata membuat Barr bosan hingga akhirnya dia nekat menembak 4 anggota militer swasta. Barr menjalankan aksinya dengan sangat rapi sampai-sampai pihak militer pada saat itu tak sanggup menemukan siapa pelakunya.
Namun pada akhirnya dia mengakui perbuatannya setelah Jack ikut melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan bukti yang mengarah kepada Barr. Kasus tersebut seharusnya menyeret Barr ke penjara, namun dia dibebaskan karena ternyata 4 anggota militer swasta yang ditembak diketahui telah melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap warga lokal. Covered his tracks well. Almost got away with it too, but he confessed. And that's why the privilege. Pemerintah pun memilih menutup kasus tersebut dan menjadikan mereka korban perang. Sebagai seorang pengacara, Helen tak membenarkan apa yang dilakukan Barr. Namun dari cerita Jack, bedanya sekarang Barr tak mengaku, padahal semua bukti sudah jelas mengarah kepadanya. Di sisi lain, Helen juga yakin ada maksud tertentu kenapa Barr menulis nama Jack. Maka dari itu, Helen berharap Jack melihat semua bukti dan menganalisanya karena bisa saja ada hal lain di balik penembakan kemarin. Yes, that is what I'm asking. You do it. On one condition. You have to look at the victims. Besoknya, Jack menyelidiki TKP penembakan sambil membawa berkas tentang kasus tersebut. Tak jauh darinya, seorang bernama Linsky membuntuti dan mengawasi gerak-gerik Jack. Setelah mengamati TKP, Jack langsung mendatangi kantor polisi dan melihat senapan yang digunakan oleh Barr. Dari semua bukti yang ada memang bisa dikatakan Barr bersalah. Namun kenapa Barr membayar koin parkir padahal dari situ sidik jarinya bisa dengan mudah diketahui. Jack merasa janggal bagaimana mungkin seorang yang sudah sangat terlatih bisa melupakan detail seperti itu. Emerson berteori kalau tindakan itu sudah menjadi kebiasaan Barr sehingga dia tak sadar melakukannya. Why do you think he paid for parking? Habit. I don't think he knew he was doing it. Like I said, it's damn fine work. Malam harinya, Jack mengunjungi sebuah bar dan ada seorang perempuan bernama Sandy yang tiba-tiba datang menggodanya. Sebenarnya Jack sudah menolak secara halus, namun tanpa diduga perempuan itu merasa seolah-olah direndahkan, kemudian mengadu kepada teman-temannya. Awalnya hanya berdebat, namun karena mereka terus-menerus menantang, akhirnya Jack melayaninya dan mereka pun dengan mudah dikalahkan. Di momen inilah ada 2 mobil polisi yang tiba-tiba datang. Mereka langsung menangkap dan membawa Jack ke kantor polisi. Karena tidak ada pihak yang menuntut, Jack akhirnya dibebaskan. Hal ini membuat Jack curiga bahwa berandalan yang mencari keributan tadi disuruh seseorang. Jack juga membahas kalau dirinya dibuntuti orang asing saat melihat TKP penembakan. Setelah itu guys, Helen menjelaskan latar belakang 5 korban penembakan. Pertama yaitu Chrissy, usianya 21 tahun dan saat kejadian sedang bekerja mengasuh seorang anak berusia 6 tahun. Kedua adalah Rita Coronado, seorang petugas kebersihan di gedung pialang saham yang berlokasi di dekat TKP penembakan. Rita tinggal bersama putranya yang bernama Marco dan hari itu dia ada di lokasi kejadian karena dalam perjalanan mengambil tiket pertandingan baseball. Ketiga adalah Nancy, seorang ibu rumah tangga yang berbohong kepada suaminya akan pergi menyervis mobil, padahal dia membeli jam tangan mewah yang dia akui ke penjaga toko sebagai hadiah ulang tahun untuk suaminya. Saat transaksi, Nancy menolak menggunakan kartu kredit, alasannya agar tidak diketahui suaminya. Keempat adalah Olin Archer yang meneruskan bisnis konstruksi milik suaminya yang sudah meninggal. Olin hampir saja menjual perusahaannya karena tersandung kasus hukum. Namun ketika mengingat perjuangan suaminya yang sudah bersusah payah membangun bisnis tersebut, Olin tak jadi menjualnya dan memutuskan untuk mencari pinjaman modal. Di hari penembakan, Olin sedang berjalan menuju bank untuk melakukan pinjaman. Kelima adalah Darren, seorang pialang saham yang kedapatan sedang duduk santai di pinggir danau. Istrinya mengaku kalau hubungan keduanya memang sedang renggang, namun sang istri menganggap bunga mawar yang dibawa Darren adalah untuknya. Dari penjelasan Helen, Jack membuat teori jika Darren dan Nancy ada kemungkinan selingkuh. Darren membawa seikat bunga mawar untuk Nancy, sedangkan jam tangan yang dikatakan untuk suaminya sebenarnya itu hadiah untuk Darren. Hal tersebut bisa saja terjadi, namun tentu saja perlu dibuktikan dan kalau Helen mau, semuanya bisa didapatkan dari email ataupun HP kedua korban.
Di sini Jack mulai curiga kalau sebenarnya ini bukan penembakan random, tapi ada 1 atau 2 orang yang ditargetkan untuk dibunuh. Untuk memperdalam penyelidikan, Jack meminta Helen mencari tahu siapa saja orang yang selama ini dekat dengan Bar. Namun sayangnya menurut Helen, Bar adalah orang yang suka menyendiri dan tak mempunyai teman sama sekali. Mendengar itu, Jack meminta Helen menyiapkan laporan kartu kredit milik Bar. Jack ingin mengetahui tempat apa saja yang dikunjungi dan barang apa saja yang biasa dia beli. His credit card statement. I can get it. Why? I need some sleep. Pick me up at 7. Yeah, absolutely. Linsky selama ini bertugas mencari orang yang membutuhkan jasa pembunuh bayaran, sedangkan Charlie yang akan mengeksekusi target. Keduanya kemudian membicarakan tentang Jack Reacher yang sedang menyelidiki kasus penembakan. Sebenarnya Charlie tak mengkhawatirkan hal itu karena semua skenario sudah berjalan sesuai rencana. Namun Charlie seketika marah setelah mendengar kalau Linsky malah menyuruh 5 pemuda untuk menghajar Jack namun gagal. Seorang bernama Luko kemudian muncul. Dialah bos Charlie sekaligus orang yang selama ini mengatur strategi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Charlie. Luko sangat kecewa karena tindakan yang dilakukan Linsky berpotensi membuat skenario yang awalnya sempurna menjadi rusak. Pada akhirnya guys, Linsky pun ditembak di tempat. Dari data penggunaan kartu kredit ditemukan kalau Bar sering mengisi bensin dalam jumlah banyak di hari Sabtu dan Minggu. Mengingat selama ini Bar sering membuat peluru sendiri di rumahnya, Jack cukup yakin kalau Sabtu dan Minggu digunakan Bar untuk latihan menembak. Kalau beruntung, di sana mungkin ada seseorang yang mengenal Bar atau bahkan mungkin temannya yang bisa dimintai informasi. Menghitung dari jumlah liter yang dibeli, Jack meminta Helen untuk mencari tempat latihan menembak yang berjarak di bawah 250 km dari rumah Bar. Satu lagi, tempat latihan tersebut harus mempunyai minimal jarak tembak di atas 600 meter yang diperkirakan dari jarak tembak di TKP. Gun range? There might be 2. I need you to look for gun ranges between 100 and 150. Sambil menunggu hasil dari Helen, Jack mencari keberadaan Sandy, yaitu perempuan yang tempo hari menggodanya. Jack ingat saat itu Sandy mengatakan kalau dia bekerja di toko suku cadang. Ketika mengetahui Jack datang, Sandy langsung panik dan mengaku kalau dia dibayar $100 oleh temannya yang bernama Jeb untuk menggoda Jack. Setelah mendapatkan alamatnya, Jack langsung pergi ke rumah Jeb dan di sini Jack menyadari kalau dirinya sedang diikuti. Ketika sampai di lokasi, Jack hanya menemukan seorang ibu-ibu yang sedang teler karena narkoba. Setelah memeriksa seluruh isi rumah, tiba-tiba 2 orang datang dan langsung menghajar Jack. Setelah keduanya berhasil dilumpuhkan, datang lagi 1 orang dan mereka ini rupanya sama sedang mencari Jeb yang beberapa hari ini menghilang dan tak bisa dihubungi. Guns. Where can I find them? Last I saw him, we was all leaving jail. Penyelidikan tentang siapa orang yang menyuruh Jeb menemukan jalan buntu. Di momen ini, Jack kembali mengingat dan mencocokkan aksi penembakan yang dilakukan Bar di Baghdad dengan yang dilakukan kemarin. Keduanya sama-sama dilakukan dari tempat parkir, namun bedanya dulu di Baghdad Bar memilih tempat parkir karena matahari tepat berada di belakangnya sehingga takkan mengganggu pandangan, sedangkan kemarin matahari berada di arah jembatan. Jika memang Bar pelakunya, dia pasti memilih menembak dari jembatan. Di sana matahari tepat ada di belakang. Selain itu, Bar tak perlu membayar parkir dan tak perlu keluar dari mobil. Di sana juga tidak ada CCTV dan tak perlu mengkhawatirkan selongsong peluru. Sebagai seorang mantan militer dan sniper yang terlatih, mustahil Bar bisa melewatkan detail seperti selongsong peluru bahkan koin sidik jari. Kecuali memang ini hanyalah sebuah skenario agar pelakunya mengarah kepada James Bar.
Selain itu, Jack juga merasa orang-orang yang kemarin menyerang dan mengikutinya adalah suruhan dari pihak yang tak ingin kasus bar diselidiki. Malam itu Jack juga menyadari mobil silver yang sudah seharian mengikutinya. Jack sudah mencatat plat nomor mobil tersebut dan meminta Helen untuk mencari tahu siapa pemiliknya. How long will it take you to run it? Do it and then I'll leave. Sambil menunggu hasil pengecekan plat nomor, Jack menulis catatan dan menjelaskan kalau inilah motif pembunuhan sebenarnya. Belum sempat Helen membuka kertas itu, telepon berdering yang mengabarkan kalau plat nomor yang ditanyakan milik perusahaan bernama Lee Bender Enterprise. Sebuah perusahaan yang memiliki sengketa dengan perusahaan konstruksi milik Olin Archer, salah satu korban penembakan. Di momen ini, Helen semakin yakin dengan konspirasi yang sedang terjadi, apalagi setelah membuka kertas dari Jack yang ternyata bertuliskan nama Olin Archer. 4 korban sengaja digunakan untuk menyembunyikan target utama, dan dalang dari semuanya adalah perusahaan Lee Bender yang sebelumnya ingin membeli perusahaan Olin namun ditolak. Meski sudah ada titik terang, akan tetapi penembak sebenarnya akan sulit ditangkap jika tak bisa menemukan siapa orang yang dekat dengan bar sekaligus mengetahui insiden penembakan di Baghdad. Saat akan pulang, Jack diberi alamat lapangan tembak dan Helen berharap di sana Jack bisa menemukan orang yang bisa dimintai informasi. I have targets out to 700 yards. These are requirements. Di lokasi lain, Sandy ditemui Charlie yang mengaku sebagai teman Jeb. Setelah mengobrol sebentar, Sandy dihantam dari belakang, lalu Charlie membekapnya sampai kehabisan nafas. Setelah itu, jasad Sandy dibuang di tempat sampah yang ada di motel tempat Jack menginap. Hal tersebut sengaja dilakukan agar polisi mengira kalau Jack pelakunya. Sebelum masuk ke motel, Jack sempat berhenti dan melihat kalau para polisi sedang mengamankan jasad Sandy. Di dalam, Emerson melakukan penyelidikan dan dia yakin pelakunya adalah Jack sesuai dengan laporan yang mengatakan kalau Jack pernah menemui dan bersikap kasar kepada Sandy di tempat kerjanya. Tak mau masalah semakin panjang, Jack pun memilih kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Di saat yang bersamaan, Jack melihat mobil silver yang seharian membuntutinya. Kesempatan ini pun digunakan Jack untuk sekalian mengejarnya. Jack berusaha untuk terus mendekat, walau tahu di belakang banyak mobil polisi yang mengejarnya. Karena tertinggal dan di belakang mobil polisi semakin banyak, Jack masuk ke dalam gang dan setelah itu dia berbaur dengan orang-orang yang sedang menunggu bus. Beruntung di sana seorang pria tua membantu Jack dan Emerson tak menyadari kalau target buruannya pergi dengan bus yang ada di sampingnya. Rodin dan Emerson segera menemui Helen untuk mencari tahu keberadaan Jack. Di tengah obrolan, Jack menelpon dan memperingatkan agar Helen berhati-hati saat memberi informasi kepada Rodin ataupun Emerson. Jack yakin salah satu di antara mereka terlibat karena orang yang mengikutinya ada sejak awal, sedangkan orang yang mengetahui Jack menyelidiki kasus ini hanya bertiga, Helen, Emerson, dan Rodin. Watch what you say to Emerson and your father. One of them is in on it. All right. Thanks for calling. Are we done? Besoknya guys, Jack mendatangi lapangan tembak yang diperkirakan sering didatangi oleh bar. Martin adalah pemilik lapangan tembak tersebut dan dia tak mau memberikan informasi dengan alasan untuk menjaga privasi membernya. Di momen ini, Jack menjelaskan kalau dia bukan polisi dan hanya ingin membantu bar yang sedang terlibat masalah besar. Karena terus dipaksa, Martin akhirnya mau memberikan sedikit informasi asalkan Jack berhasil menembakkan 3 peluru tepat sasaran. Meski sedikit ragu karena sudah lama tak menembak, namun Jack setuju dengan syarat tersebut. Jarak tembak yang diminta oleh Martin sangat jauh dan Jack harus bisa memanfaatkan 1 peluru untuk bisa menyeting teropongnya.
Tembakan pertama meleset 6 inci. Setelah itu Jack mengatur teropongnya dan tembakan kedua pun berhasil masuk sasaran. Tinggal 2 peluru lagi dan Martin pun terkejut karena tembakan ketiga juga masuk sasaran. Begitupun dengan tembakan keempat. Setelah itu Jack mengakui kalau dia sebenarnya adalah Jack Reacher. Rupanya Martin pernah mendengar nama Jack saat 10 tahun yang lalu Jack menjadi juara pertama dalam menembak jarak jauh. Sesuai janjinya, Martin menjelaskan kalau Bar adalah penembak terbaik dan memang dia pernah datang berlatih bersama temannya. Ketika dicek di CCTV, Jack melihat kalau temannya yang datang bersama Bar adalah Charlie, orang yang selama ini mengikuti Jack. Rekaman tersebut bisa menjadi bukti, namun Helen saat itu tak bisa membahasnya karena sedang berada di kantor Rodin yang ternyata adalah ayahnya. Helen berusaha menjelaskan kalau kasus ini ada konspirasi antara perusahaan Olin dan perusahaan Lee Bender. Selama ini juga Lee Bender terjerat berbagai kasus korupsi, namun tak pernah ada penyelidikan. Rodin menegaskan kalau tuduhan itu tidak valid karena berasal dari kompetitor sehingga penyelidikan ditangguhkan. Karena tak mendapatkan respon baik dari ayahnya, Helen pun pamit. Namun saat masuk ke dalam lift, dia bertemu dengan Emerson yang ternyata dialah orang yang selama ini berkhianat. Helen dengan mudah dilumpuhkan, lalu dibawa oleh Charlie bersama temannya yang sudah menunggu di bawah. Malamnya, Jack baru mengetahui Helen ditangkap saat dia mencoba menelponnya. Di telepon itu Charlie mengancam akan membunuh Helen kalau dalam beberapa jam Jack tak dapat menyelamatkannya. Mendengar itu Jack langsung meminta alamat di mana Helen disekap. Beberapa jam kemudian Jack tiba di lokasi disusul oleh Martin. Namun tak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saat itu Martin hanya membawa satu senapan dan itu pun untuk dirinya sendiri. Di momen ini, Jack sedikit khawatir karena Martin mempunyai gangguan melihat di malam hari. Tak hanya itu, dia juga tak mau menembak sebelum mereka menembak duluan. Untuk menghindari serangan, Jack mengemudikan mundur mobilnya. Kedatangannya langsung disambut dengan tembakan oleh anak buah Charlie. Where the hell are you, Gunny? Di saat Jack terpojok, Martin mulai menembak. Namun sengaja tembakannya dibuat meleset, tujuannya untuk memberi Jack waktu menyerang. Karena hanya bersenjatakan pisau, Jack tak punya pilihan selain bersembunyi dan terus berusaha mendekat. Musuh kedua berhasil dilumpuhkan dan di saat yang bersamaan Charlie dipaksa mundur setelah senapannya rusak tertembak. Jack berhasil masuk, namun rupanya kantor tersebut kosong. Setelah diperiksa, Jack menyadari kalau sebenarnya Helen berada di kantor utama yang jaraknya tak jauh dari sana. Jack meminta Martin mengecoh fokus lawan dengan mengemudikan truk tambang, dan rencana itu sukses sehingga Jack bisa dengan mudah melumpuhkan dua anak buah Charlie. Tak lama kemudian guys, Charlie keluar namun tanpa disadari Jack muncul secara tiba-tiba. Sebenarnya Jack bisa saja menembak Charlie, tapi Jack memilih bertarung secara kesatria. Keduanya pun saling jual beli serangan dan berakhir dengan Jack mematahkan tangan Charlie supaya dia tak bisa lagi menembak. Kini tinggal 3 orang yang berada di kantor proyek. Emerson yang mulai ketakutan, Helen yang disandra dan Luko yang hanya diam saja. Mengetahui Charlie sudah dikalahkan, Emerson menodongkan pistol ke kepala Helen dan satu pistol lagi mengarah ke depan.
Meski sudah jelas kalah dan diancam akan dimasukkan ke dalam penjara berkeamanan maksimum, nyatanya Luko tetap sombong dan merasa kalau di penjara kehidupannya akan baik-baik saja. Luko dengan sangat yakin mengatakan kalau dia hanya akan dipenjara paling lama 1 tahun karena jaringannya banyak dan mempunyai relasi orang penting di pemerintahan. Karena kesal dengan omongannya, tanpa pikir panjang, Jack langsung menembaknya. Tak lama setelah peristiwa itu, Bar akhirnya siuman. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hal terakhir yang dia ingat hanya saat tidur di rumahnya. Ketika ditanya tentang kasus penembakan, Bar malah menceritakan tentang masa lalunya yang di Baghdad. Sambil terus menangis, dia mengatakan kalau memang penembakan kemarin pelakunya adalah dirinya, Bar pun siap mengakuinya. Kemudian Helen memberitahu lokasi penembakan dan beberapa foto yang diambil dari TKP. Helen meminta penjelasan jika memang Bar pelakunya di mana dia akan menembak. Jawabannya sama persis seperti yang Jack katakan tempo hari. I would have parked up on the highway and back that time of day. Wouldn't have to worry about my brass. Get away real clean too. Sounds as if you know your stuff. You're gonna be okay, James. Itu dia guys, ceritanya gimana? Seru nggak? Coba deh tulis judul film seru lainnya di kolom komentar di bawah kalau kalian punya. Dan buat yang belum subscribe, dibantu ya guys biar cepet 1 juta. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.